Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-ajizil ghafar muqawwirul lailil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul azizul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wilujeng sonten ajaki di pesantren Darul Hikam. Mudah-mudahan dikaruniai kesehatan sekarang, besok, lusa dan seterusnya. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 32 yang kami sudah bacakan tadi, yang artinya wallahu a'lam bil murad. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Jadi di sini menerangkan bahwasannya An-Najm. Apa An-Najm ini? An-Najm itu adalah bintang. Bintang. Jadi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar mana tadi? Ada disebut dosa besar itu adalah membunuh. Bunuh diri, musyrik, terus zina, terus waqatilun nafsi, bunuh diri. Itu dosa besar. Salah satunya itu. Orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Perbuatan keji apa? Banyak perbuatan keji. Selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Kesalahan kecil banyak juga kesalahan kecil. Kesalahan-kesalahan kecil yang fatal besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul lahum uffin. Jangan sekali-kali kita mengucapkan kepada orang tua. Jadi ketika orang tua memerintah atau berbicara, jangan sekali-kali kita mengucapkan atuh dah gimana mah, seperti itu. Gitu. Kalau disuruh sama orang tua atau guru atau atasan kita, harus kita lakukan. Orang tua lebih patah lagi. Karena ridhanallahul wali ridha'il walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini.
Jadi ketika kita sayang kepada orang tua, Allah akan membukakan pintu yang ada di langit dan di bumi. Tapi ketika kita durhaka kepada orang tua, maka Allah akan menutup semua pintu yang di langit dan di bumi. Durhaka. Seperti maling kundang. Jadi kita harus sayang kepada orang tua, sayang kepada guru-guru kita. Karena dialah yang mengurus kita. 9 bulan ibu mengandung dan menyusui kita ke dunia. Kang Asep di Tangerang, ya di Tangerang Kang Asep di Tangerang ya ngajabatna mohon. Mudah-mudahan sing daramang sadayana keluarganya khususna Kang Asep, Azaki. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar tadi, dosa besar itu adalah bunuh diri, terus musyrik. Musyrik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak terasa suka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh hal yang kecil. Kita gaji kita 5 juta, mana cukup? Nah, ada bilang seperti itu. Cukup itu milik Allah, bukan milik kita. Ya. Kita cukupkan, ada yang sebab dalam kebutuhan itu ada kebutuhan, ada keinginan. Kalau kebutuhan makan, istirahat, beribadah. Ingat pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ada yang mahdhah, ada yang ghair mahdhah. Ibadah yang langsung dan ada ibadah yang tidak langsung. Ya. Ibadah kepada Allah, mau kerja ibadah, mau berangkat kerja ibadah, pulang kerja ibadah juga. Keluar dari rumah ibadah mencari nafkah untuk anak istri kita. Istri membantu untuk mencari rezeki suami. Bagaimana? Apakah uangnya itu uang suami atau uang istri? Uang dua-duanya lah. Contohnya istri mencari nafkah atau dua-duanya istri mencari atau punya gaji seperti itu. Bagaimana uangnya itu? Apakah yang punya suami atau kan ada paribahasa seperti gini. Uang suami, uang istri. Uang istri bukan uang suami. Menurut saya itu tidak seperti itu. Dalam agama itu di sini dalam konsep rumah tangga atau pernikahan. Ingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wa min di sini adalah min litab'id. Wa min ayatihi dari sebahagian ayat atau ciri ayat Allah Subhanahu wa taala. An khalaqalakum, kami ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Min anfusikum. Ya, min anfusikum. Ya, min lil bayan di sini adalah penjelasan. Gitu. Kalau tadi min litab'id. Kalau sekarang min lil bayan, menjelaskan. Min anfusikum, dari diri, jenis diri kalian semua. Azwaja. Azwaj, berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, ada kaya, ada miskin, ada atas, ada bawah, ada mancung, ada demes, dan banyak lagi yang lainnya. Azwaja litaskunu ilaiha. Sakinah. Sakinah itu sanes sare jeung aki-aki ngeunah, tapi sakinah itu adalah tentram, bahagia, reaketon digigir petikeun dihandap alaeun, si jabrik di jurus, si jamrong di kolong. Enak hidup teh. Mau makan aya, mau minum aya, mau jalan-jalan duit ada. Nah, di surga seperti itu gambarannya. Bahkan lebih daripada itu. Kalau di dunia harus cari dulu duit, mau makan cari dulu duit,
beli makan, mau beras juga dipasak dulu, masak dulu lagi makanan, baru kita makan. Proses, karena di dunia adalah ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu adalah gambarannya akhirat. Jadi ketika di alam dunia kita bahagia dekat dengan Allah, makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Makanya kita jangan lupa berdoa. Ya. Satu, kepada orang tua kita. Orang tua kita itu adalah guru, ada orang yang melahirkan, mendidik kita. Maka guru-guru kita sehat. Sehatkan ya Allah. Ya. Di mana guru kita berada, yang ada maupun yang sudah tiada. Yakin guru kita bisa seperti ini karena guru kita. Jangan sampai lepas kacang, lepas kulitnya. Apa bahasa itu ya? Jadi lupa pulang, seperti itu. Terus berdoa kepada orang tua, ada guru-guru kita semua. Min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum, dan kami ciptakan kepada kalian, itu sebahagiannya tafsirnya atau artinya seperti itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, kasih sayang, bayangkan ya. Ya Rahman, Allah yang memiliki cinta, Allah yang memiliki kasih sayang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetap cinta, sayang terhadap kita. Karena kalau Allah sudah sayang terhadap kita, apa yang kita inginkan bakal terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah sudah menghendaki, kun jadi. Asa antakrahu, ya, kadang yang diinginkan oleh kita menurut kita bagus, menurut Allah jelek. Ya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang yang dicintai atau menurut kita bagus, menurut Allah tidak bagus. Kadang menurut kita jelek, menurut Allah itu bagus. Jadi punya uang banyak kita 5 triliun atau 150 triliun contohnya, 1 miliar, untuk ini kita tidak punya atau punya, jelek buat kita. Karena akan sombong. Makanya dikasih sama Allah itu koreh-koreh cok. Artinya koreh-koreh cok di sini itu waktu butuh ada, seperti itu. Apa susahnya kita minta sama Allah, waktu butuh kita ada. Hadirin yang berbahagia, di channel Abdul Qohar 0810 Instagram ini, mudah-mudahan Allah memberkati, Allah memberikan lindungan fitnah dunia dan fitnah akhirat. Diberikan keluarga tadi sakinah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya, jadi inna fi dzalika, sesungguhnya yang sudah diceritakan tadi adalah laayatil liqaumin yatafakkarun, sebagai tanda-tanda ayat bagi orang-orang yang suka bertafakur. Bertafakur di sini adalah berpikir di sini, yang punya knowledge, yang punya pemikiran yang sempurna, yang punya pemikiran ingin bertafakur, berpikir, di sana itu abasor. Ya, karena tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Bertafakur itu kepada ciptaan Allah, bukan kepada zat Allah. Tidak akan tembus memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ciptaannya saja tidak akan terhitung oleh kita. Jadi kembali kepada tadi, dosa besar ada dosa kecil. Dosa besar tadi ada pembunuh dan sebagainya. Dosa kecil itu bicara yang tidak pantas, akhlak kita tidak pantas, anggota badan kita melakukan dosa perdosa, memarahi istri, itu dosa kecil, ya, dan tanpa sebab gitu ya. Anak, marahi anak tanpa sebab, seperti itu. Bukan konsepnya mendidik, seperti itu. Sesungguhnya Rabbmu, yaitu Allah, Rabb itu ya, maha luas ampunannya. Allah itu maha luas. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas pemaafnya. Kan ada ya, ada kaidah Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi
fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil adimi. Itu Ilahi hanya kepadamu lastul firdausi ahla. Jadi seluruhnya kaidah ini, ya Allah saya tidak pantas masuk neraka, tapi saya tidak mau masuk neraka. Saya tidak pantas masuk surga dan saya tidak mau juga masuk neraka. Jadi dunubi mislu adadir rimali. Walaupun dosa kami seperti ikan buih yang ada di lautan, tapi Allah mukirram ya dunubi mislu adadir rimali. Fa in taghfir dunubi, ya, maka di sini akan Allah memaafkan. Insya Allah. Makanya di sini Allah itu maha luas pemaafnya. Makanya harus tubuh ilallahi taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan kalangsu terus, jangan nyasar terus, kembali kepada Allah. Karena mati dan hidup kita, mati adalah pasti, kehidupan yang tidak pasti. Mati tidak tahu besok masih hidup kita. Makanya ketika tobat jangan dinanti-nantikan, bertaubatlah sekarang. Biar kita hidup bahagia, senang di akhirat. Di dunia cuma 80-90 tahun atau 63. Kebanyakan kata baginda besar Muhammad SAW, kehidupan yang umatku adalah 63 dan 70 ke bawah, seperti itu. Jadi sudah jarang yang ratusan tahun sekarang. Ya. Dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu. Allah lebih tahu tentang kita. Ya. Tapi diperintahkan kita untuk berusaha. Wasta'in bisabri wassalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat ketika kita sudah berusaha. Jangan belum mencari duit, kerja malas, minta kesananya, padahal kaki sehat, badan sehat. Waktu muda mengemis dan sebagainya itu jelek. Berusaha, setelah berusaha kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, tahu Allah itu dalam perut ibumu tahu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Jangan kita merasa suci, aku mah paling bersih, aku mah paling bertakwa, itu sombong. Yang tahu tentang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 53 An-Najm, ya. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Yahudi beranggapan apabila seorang bayi mereka. Jadi asbabun nuzulnya ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Yahudi beranggapan apabila seorang bayi mereka mati di waktu kecil, bayi itu termasuk orang siddiq atau manusia sempurna. Anggapan ini sampai kapan Nabi SAW beliau bersabda, bohong kaum Yahudi itu. Tak seorang pun yang dijadikan Allah di dalam rahim ibunya kecuali ditetapkan apakah ia celaka atau di neraka, atau selamat atau di surga. Ayat ini Quran surah 53 An-Najm 32 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang menegaskan bahwa Allah maha mengetahui nasib makhluknya. Seperti itu diriwayatkan oleh Al-Wahid atau Tabrani, Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Tasbit bin Al-Haris Al-Ansari. An-Najm 33 sampai 35. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aital ladzi tawalla. Afara'aitu, maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? An-Najm 33. Wa a'ta qalilan wa akda. Serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi. An-Najm 34. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. 35. Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan? Apakah dia mempunyai, di dalam surah ini dalam suatu riwayat dikemukakan ketika Nabi Muhammad SAW bersiap-siap untuk berangkat ke medan jihad. Datanglah seorang meminta kendaraan yang akan dinaikinya ke medan jihad tersebut. Akan tetapi Rasul
tidak mempunyai lagi kendaraan yang dapat beliau berikan. Bertemulah orang tersebut dengan seorang temannya, lalu dia menyatakan, maksudnya kepada temannya itu. Temannya menjawab, baiklah, aku akan beri anak untaku yang masih muda kepadamu dengan syarat engkau mau menanggung segala dosaku. Gitu. Ya udah, kamu bawa anak ontaku, tapi kamu harus bisa menanggung dosa kami. Orang itu pun menyetujuinya. Ayat ini Quran Surah 53 An-Najm 33-35 turun sebagai teguran kepada orang yang ingin mendapatkan ridho Allah dengan jalan memberikan sesuatu dalam jumlah yang sangat sedikit karena kikir. Ya, dosa seperti buih lautan, istighfar cuma 100. Hutang 100 juta, membayar cuma 10 juta, ya tidak mampulah. Kalau kita merasa umur kita 10 tahun berdosa tiap tahun, berarti ya bayar sedekahnya harus lebih banyak lagi, 20 tahun seperti itu. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ikrimah. Dalam riwayat lain dikemukakan ketika suatu pasukan bersiap-siap untuk berangkat ke medan jihad, datanglah seorang miskin meminta kendaraan kepada Nabi Muhammad SAW untuk turut berperang. Rasulullah SAW bersabda, telah habis kendaraan yang dapat aku berikan untukmu. Dengan seseorang yang sedang bersiap-siap menaiki untanya, dengan unta itu menyusul bala tentara Rasulullah SAW, dan engkau akan memperoleh atau ganjaran kebaikan. Orang itu menyetujuinya. Kemudian ia pun naik ke atas unta itu. Ayat ini Quran Surah 53 An-Najm 33-35 turun sebagai penjelasan bahwa setiap orang yang akan mendapat ganjaran sesuai dengan amalnya. Jadi al-ujrah biqadril masaqat. Jadi setiap gaji sesuai dengan kerjaannya. Kerja ente mas setengah hari pingin 100 miliar, beda. Tapi yang membedakan ada juga. Ada orang yang kerja cuma 1 jam tapi dibayar 1 juta, 500 juta dan sebagainya. Kenapa? Ilmu. Dengan ilmu. Makanya dengan ilmu jadi mudah, dengan ilmu bisa jadi terarah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Dara bin As-Samah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa seorang laki-laki masuk Islam. Ia bertemu dengan seorang yang mengejek dengan berkata, apakah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu dan menganggap mereka sesat, serta menganggap mereka akan masuk neraka? Ia menjawab, aku takut akan siksa Allah. Si pengejek itu berkata, berikanlah sesuatu kepadaku, nanti aku yang akan memikul seluruh dosamu. Orang itu pun memberikannya sesuatu, akan tetap ditolak karena dianggap masih kurang. Setelah khawatir menawan, mereka pun bersepakat seraya membuat suatu masakan perjanjian di hadapan saksi. Ayat ini Quran Surah 53 An-Najm 33-34 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai teguran kepada orang yang berpaling dari Allah dan merasa aman karena memberikan sebagai kecil dari kekayaannya. Dia melakukan dosa, tapi dia memberikan, ya udah, saya udah bayar mahar ini, saya udah ngasih ya, biarin berdosa. Nah, salah seperti itu. Jadi seolah-olah membeli amal dengan melakukan kepuasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kepada Allah harus ikhlas, tawakal, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Zaid. 523 Quran Surah 53 An-Najm 5962. Bismillahirrahmanirrahim. Afamin hadal hadisi ta'jabun. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? An-Najm 53 An-Najm 59. Wa tamhakuna wa la tabakun. Dan kamu menertawakan dan tidak menangis. Quran Surah 53 An-Najm 60. Wa antum samiduna fasjudu lillahi wa'budu. Sedang kamu melakukannya dan kamu menertawakan dan tidak menangis tadi, sedangkan kamu melakukan atau melengahkannya, maka bersujudlah kepada Allah dan
bersembahlah dia. Quran surah An-Najm 62. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang sholat, lewatlah beberapa orang yang di hadapan beliau dengan bersikap sombong. Ayat ini Quran surah 53 An-Najm 59 62 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai teguran kepada orang-orang yang bersikap demikian. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Mudah-mudahan pertemuan ini kita diberikan kebahagiaan, dijaga dari fitnah dunia dan fitnah akhirah. Diakhiri dengan membacakan salawat Nabi baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan di sore yang sangat berbahagia ini kita akhiri dengan salawat Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah kaifa liya ilahi laisa li khairul amali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Khudma sabawat da'ma qadar. Syukran wa ilaikum ma'assalam. Assalamualaikum manittabal huda wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.